Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Jika Anda berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, maka itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara dengan bahasanya, maka itu akan masuk ke hatinya. Nelson Mandela. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Tunggu. Kami emang berdua, tapi kami tak suka mendua. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi? Mari kita belajar bersama-sama. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia telah melalui perjalanan panjang dalam membangun sistem demokrasi. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia mengalami penjajahan selama berabad-abad yang menekan kebebasan dan demokrasi. Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Saat Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, mengalami periode otoriter dan pembatasan demokrasi. Meskipun beberapa kemajuan terjadi pada era Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik bagi demokrasi Indonesia, membuka jalan bagi kebebasan dan partisipasi rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem ini menjadikan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan dan tidak bertanggung pada parlemen. Ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu presiden memiliki kekuasaan eksekutif sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan legislatif, dipegang oleh DPR yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, serta DPD untuk mewakili kepentingan daerah. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman yang independen dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah pemerintah daerah mewakili otonomi dalam mengurus wilayah masing-masing seperti provinsi, kabupaten, dan juga kota. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Pancasila. Pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, tercermin dalam pemilihan umum dan sistem pemerintahan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia. Demokrasi di Indonesia harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengatasi perbedaan, dan membangun kerukunan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tantangan demokrasi di Indonesia. Pertama yaitu praktik politik uang. Masih maraknya politik uang dalam pemilu dan pilkada merusak integritas demokrasi karena keputusan pemilih dapat dipengaruhi oleh kepentingan materi. Kemudian yang kedua yaitu minimnya literasi politik. Banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi, sehingga partisipasi politik seringkali kurang efektif atau dipengaruhi isu-isu yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga yaitu polarisasi politik. Perbedaan pandangan politik sering memicu konflik sosial dan pembelaan masyarakat, khususnya akibat penggunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Yang keempat yaitu korupsi dan oligarki. Kekuasaan seringkali dikuasai oleh segelintir elit politik dan ekonomi yang berpotensi menghambat pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat. Kemudian yang kelima yaitu penegakan hukum yang lemah. Ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama terhadap kasus yang melibatkan tokoh politik, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi. Pemilihan umum atau pemilu adalah mekanisme dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih pemimpin dan wakilnya. Di Indonesia, pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD,
DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan pemilu yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan kebijakan menjamin legitimasi kekuasaan, sehingga pemerintahan yang terbentuk mendapat dukungan rakyat, memperkuat partisipasi politik rakyat dengan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan dan harapan ke depan, demokrasi di Indonesia masih terus berkembang. Tantangan dan hambatan harus diatasi bersama dengan partisipasi aktif masyarakat, kebebasan berekspresi, dan penegakan hukum yang adil. Demokrasi di Indonesia dapat terus maju dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, teman-teman, cukup mudah dipahami bukan? So, some things we can convey in advance. I apologize and thank you very much to all friends who have taken the time to watch this video. Hopefully, this learning video can give knowledge and benefits to all friends.